Jadi setelah Oktober 2025, setelah bulan Oktober 2025, anggota DPR itu tidak akan mendapatkan tunjangan kontrak rumah lagi. Nah, jadi itu diangsur dari Oktober 2024 sampai Oktober 2025. Jadi setahun setiap bulannya 50 juta yang akan dipakai untuk biaya kontrak selama 5 tahun. Jadi nanti jikalau teman-teman melihat daftar tunjangan di bulan November 2025 itu yang 50 juta sudah nggak ada lagi itu ya. Mungkin memang penjelasannya kemarin kurang lengkap, kurang detail sehingga mungkin menimbulkan polemik di masyarakat luas. Jadi memang karena anggarannya tidak cukup untuk diberikan sekaligus, sehingga diangsur selama setahun, itu juga untuk keperluan kontrak rumah anggota DPR selama 5 tahun. Demikian. Itu adalah penjelasan dari Wakil Ketua DPR, Bang Sufmi Dasko Ahmad Lusius. Apa yang terjadi? Aziz Kadir dari DPR juga sudah menjelaskan, dikoreksi lagi oleh Bang Dasko gitu. Ini problem komunikasi di dalam DPR atau memang apa yang terjadi? Anda lihat bisa berubah-ubah sehingga atau koreksi atas aksi massa kemarin? Ya, saya kira pernyataan terakhir dari Pak Dasko ini melegakan mendengarnya karena hanya 1 tahun gitu 50 juta aja gitu ya. Tapi sekaligus membongkar sebenarnya ada kekacauan manajemen informasi di DPR gitu ya. Bahwa tugas di Undang-Undang MD3 itu kan tugas pimpinan itu adalah juru bicara DPR. Juru bicara. Jadi mestinya semua informasi terkait dengan kebijakan internal DPR itu disampaikan ke publik melalui pimpinan DPR gitu ya. Tapi pimpinan DPR juga mesti ada forum untuk kemudian menyatukan informasi, menyamakan informasi sebelum kemudian disampaikan ke publik gitu ya. Tapi yang kita lihat itu Pak Kadir. Ya, Pak Kadir itu mengoreksi sendiri pernyataan pertamanya gitu ya. Dikoreksi lagi salah Terus hitung pernyataan gitu ya. Pak Aziz sendiri dikoreksi lagi oleh Pak Dasko gitu. Jadi kita melihat ini kekacauan yang sulit untuk kita terima gitu ya, karena pesan Undang-Undang MD3 dan Tatip itu jelas gitu ya, yang menyampaikan informasi DPR ke publik itu adalah pimpinan DPR gitu ya. Saya curiga juga gitu ya di praktek belakangan ini gitu ya, bahkan banyak keputusan penting yang harusnya dibicarakan bersama di DPR itu justru diambil oleh satu orang. Gitu person ya? Person gitu ya. Jadi misalnya di amnesti dan abolisi gitu ya, itu diambil pada masa reses dan kita nggak pernah tahu apakah ada pembicaraan di DPR terkait dengan siapa yang kemudian layak mendapatkan amnesti abolisi. Kemarin juga tiba-tiba Pak Dasko menyampaikan bahwa yang sebelum-sebelumnya itu nggak lengkap, yang ini lengkap. Tapi kita nggak pernah tahu apakah betul seperti itu keputusannya di DPR atau tidak gitu ya. Setahu kita sudah ada surat edaran dari Sekjen terkait dengan tunjangan perumahan itu yang dikeluarkan di bulan November tahun 2024 lalu gitu ya. Dan tidak pernah ada informasi dari Sekjen yang mengatakan bahwa ini hanya akan diterima dalam setahun gitu ya. Tapi ini kemudian nampaknya karena ada demonstrasi dan penolakan yang begitu luas gitu ya. Ini cara untuk meredamnya ya, sampaikan aja dulu deh. Ini hanya setahun. Kalau ada lagi kita koreksi lagi gitu ya. Tapi saya khawatir ini akan tetap diterima gitu, karena nggak mungkin banget. Ini tunjangan pengganti rumah dinas gitu ya. Yang pasti rumah dinas itu akan dihuni selama 5 tahun. Tidak mungkin kemudian diberikan setahun untuk waktu 5 tahun gitu ya. Baik, Bung Jayadi, ini kan menarik ya, protes terhadap DPR itu dimulai ketika DPR joget-joget itu kan. Joget-joget, kemudian ada blunder-blunder pernyataan yang blunder gitu. Tapi kalau Anda lihat publik kemudian marah itu karena memang semata-mata arah tidak adil atau juga ada kaitan dengan kinerja DPR sih? Iya, tentu kinerja DPR yang selama ini sering disorot ya. Kinerja dalam pengertian legislasi, misalnya orang sering mempersoalkan jumlah legislasi yang ditelurkan DPR dibandingkan dengan prolegnas misalnya. Yang saya ingat tahun periode sebelumnya itu Bang Doli 256 ya targetnya, kalau nggak salah. Kemudian yang berhasil itu ditelurkan menjadi 150-an kalau nggak salah ya. Yang jadi, menjadi undang-undang. Yang menjadi undang-undang. Hanya 38. Di periode lalu ya. Iya, berapa? 38 RU dari daftar prolegnas. Iya, secara keseluruhan. Secara keseluruhan kan 256. Jadi dari sisi jumlah sebetulnya cukup banyak sih, 50-an% gitu. Cuma kemudian orang melihatnya secara kualitatif kan. Ada undang-undang yang mengalami banyak masalah atau dipersoalkan masyarakat ya. Ada yang di judicial review dan sebagainya. Itu dari satu sisi. Yang kedua kemudian
isu-isu yang terkait dengan DPR memang yang sering dibahas di masyarakat. Tadi Bang Yanwar sudah menyampaikan soal ada yang terkena skandal, ada terkena korupsi dan sebagainya. Itu yang jadi berita terus-menerus oleh masyarakat. Tapi itu semua kemudian dibarengi dengan seperti teman-teman yang sudah bilang tadi, persoalan komunikasi yang tidak tepat gitu. Entah komunikasi yang tidak tepat itu dikarenakan memang sebetulnya kebijakannya yang bermasalah, atau komunikasinya, atau memang sebetulnya soal komunikasinya. Nah tadi kan waktu Mas Budiman menanyakan pernyataan Pak Dasko bahwa itu hanya untuk 1 tahun, kan ada dua soal di situ. Pak Dasko mengatakan itu cuma soal komunikasi. Tapi apa betul hanya soal komunikasi? Jangan-jangan memang kebijakannya, ya, yang kebijakannya memang betul seperti itu. Jadi masyarakat itu mempersoalkannya karena memang 50 juta per bulan itu mungkin, ya. Itu yang masih menjadi misteri yang saya kira harus dibenahi oleh teman-teman di DPR. Tapi yang kembali ke biasanya teman-teman di DPR kalau dikritik soal fasilitas, gaji dan tunjangan itu biasanya jawaban standarnya itu seperti yang disampaikan oleh Bang Doli, bahwa sebetulnya DPR itu menerima saja sistem remunerasi yang sudah disampaikan oleh Mas Yanwar. Ya. Jadi menurut saya ke depan seharusnya itu berarti kritik masyarakat atau keluhan masyarakat itu sebetulnya bukan cuma soal DPR-nya, tetapi soal tidak jelasnya atau terlalu tingginya atau apalah namanya pendapatan, tunjangan, gaji untuk pejabat negara sebetulnya. Oke. Ya. Jadi maksud saya kalau DPR ke depan harus punya inisiatif untuk kenapa nggak ditinjau dulu itu? Ya. Ditinjau sistem remunerasinya, sistem penggajiannya segala macam, sehingga DPR dari awal tahu. Karena kalau itu tidak diselesaikan, kalau ada masalah lagi muncul ke publik, yang kena DPR lagi kan gitu. Padahal nanti DPR bilang kami nggak tahu loh, itu tahu-tahu dikasih sama sekjen atau apa segala macam, diputuskan oleh DBUR dan sebagainya, misalnya ya. Ya masuk akal juga gitu. Jadi tetapi kan DPR punya kewenangan untuk mengubahnya, bukan hanya dari terima aja. Dimulai dari undang-undangnya kan, supaya dia menjadi payung dari peraturan yang disampaikan oleh Mas Yanwar itu. Oke, baik. Kita coba dengar ya bagaimana masyarakat melihat apa yang sedang terjadi di DPR dan juga pengunjuk rasa. Kalau tanggapan dari saya sendiri sih kurang setuju ya, karena dari kinerja mereka yang kita tahu saat ini lagi panas-panasnya nih, mereka nih kinerjanya kurang baik untuk masyarakat. Untuk kepekaan anggota DPR sih bisa dinilai kurang peka ya terhadap masyarakat ya, karena di saat masyarakat lagi susah-susahnya kayak gini, mereka malah naik anggaran untuk rumah. Kalau kita melihat bahwa banyak nih di rakyat-rakyat kecil, guru honorer yang masih gajinya pun di bawah 1 juta, itu harusnya menjadi perhatian DPR. Jangan hanya untuk memperkaya pribadi sih kan. DPR itu kan Dewan Perwakilan Rakyat, di mana seharusnya menjadi juru bicara rakyat lah untuk menjadi sejahtera di negara ini. Nah dengan adanya seperti itu kan bisa membuat rakyat itu jadi marah. Wajar sih rakyat marah kalau ngedengar yang perwakilannya sendiri aja malah menggombar-gomborkan hartanya, penghasilannya, sementara rakyat sendiri untuk makan aja susah gitu. Cukup membingungkan buat saya, kenapa bisa diberikan tunjangan sebesar itu kalau dengan mungkin banyak problem yang terjadi dan dampaknya untuk masyarakat, kinerja dari DPR ini masih belum terasa. Waduh ya, pas pertama kali dengar kayak wah 50 juta sama di total 230 juta itu kayak terlalu gede banget. Apalagi saya tinggalnya bukan di kota besar, dan itu kayaknya uang segitu tuh bisa buat hal lain kali ya, di pedesaan gitu, di daerah terpencil. Kalau yang saya lihat di internet akhir-akhir ini, mau dibilang peka gimana ya bilangnya, karena udah banyak komentar dari netizen, tapi kayaknya mereka tetap ngejalanin apa yang mereka mau lakukan aja gitu loh. Itu adalah aspirasi dari publik yang disampaikan, ada ketidakpekaan, ada momentum yang kurang pas, ada rasa ketidakadilan. Bang Doli, gimana merespon suara-suara rakyat tadi, Bang Doli?
Ya, memang sekarang ini kita maju kena, mundur kena, gitu ya. Jangankan bicara ini, bicara apa saja sekarang itu jadi mau ngomentari apa saja, masalah lain pun sekarang sudah susah, gitu. Tapi saya berharap begini, masyarakat juga boleh mendapatkan informasi, tapi satu cross check dulu ya. Saya kemarin agak kaget juga bicara tentang headline Kompas yang mengatakan gaji kita per bulan 230 juta itu ya. Nanti boleh di cross check ke sekretariat jenderal, dan tadi saya udah lihat tampilannya itu kan dengan tunjang rumah ada sekitar 101 juta cuman gitu. Nah, jadi masyarakat juga saya kira harus cari tahu informasi yang seobjektif mungkin gitu. Nah, yang kedua juga jangan kemudian ditafsirkan ya mungkin kalau di total ya ditambah ini dibandingkan dengan masyarakat manapun ya masih mungkin lebih tinggi. Ya. Tapi kalau dibandingkan dengan institusi lain misalnya teman-teman BUMN ya misalnya itu ya coba cek sendiri aja ya seperti apa. Nah, jadi oleh karena itu jangan dilihat kemudian kita seolah-olah dapat terus kita bawa pulang ke rumah tidur nggak kerja gitu loh ya. Kalau bicara tentang itu, misalnya dapil saya di Sumatera Utara 3 ya, kabupatennya ada 10 kabupaten kota, penduduknya rata-rata 3 jutaan gitu ya. Reses tadi kan ada juga tuh yang saya baca berita, oh ini anggota DPR dapat reses total sekian miliar dalam satu tahun gitu ya. Ini kerjanya apa aja? Nah, saya juga mau sampaikan bahwa dalam rangka tadi berupaya untuk menjadi wakil rakyat yang baik ya kami ini harus ngurusin semua juga, bukan hanya di dapil. Setiap orang yang mungkin kita kenal gitu ya, semua orang anggap DPR ini kan wakil kita, urusan apa saja minta ke DPR. Harus bisa selesaikan gitu. Nah, itu yang juga kadang-kadang begini Mas Budiman, ada orang yang mengatakan setiap survei ya selalu menempatkan DPR itu selalu menjadi lembaga yang paling tidak populer di bawah. Ya. Terus diskusi sama teman-teman, ini gimana ya kita? Saya bilang ya kita harus ikhlaskan diri kita untuk itu. Kenapa? Ya, kita nggak mesti harus jadi orang yang populer. DPR ini tadi wakil rakyat. Rakyat kalau punya masalah, punya soal, dia lapor sama wakilnya. Dia datang ke DPR RI, DPRD provinsi, kabupaten kota. Dan masyarakat ini kan nggak mau tahu. Pokoknya kami datang, Anda ada di situ, jawab persoalan kami dan harus selesai pada saat itu. Mereka nggak tahu prosesnya itu, dan memang nggak perlu tahu juga. Prosesnya harus buat undang-undang sekian lama, terus kemudian verifikasi masalah dan segala macam gitu. Jadi artinya memang kita ini tempat memang keluh kesah orang dan kemudian mendapatkan harapan yang menurut mereka nggak jelas gitu. Ya kan? Mungkin persoalan tuh jadinya nanti selesainya entah sebulan, 2 bulan, 3 bulan yang mereka udah lupa, dia nggak tahu juga yang nyelesain anggota DPR atau tidak kan kira-kira gitu. Oke, baik. Bang Doli, kalau saya pendek sebelum break ya, kalau rumah dinas itu memang udah nggak ditempatin sekarang ya atau gimana? Nah itu, jadi kan rumah dinas itu kan dulu kami di Kalibata sama di Ulu Jami ya, di Ulu Jami. Nah, per periode ini itu memang diambil alih oleh Setnek. Jadi kami nggak punya rumah dinas, gitu loh. Nah, karena nggak punya rumah dinas, muncullah asal muasal tadi. Itulah makanya muncul dari asal muasal itu, gitu ya. Dikasih supaya, karena begini, Mas, kan anggota DPR ini juga tidak semuanya yang berperiode-periode, ada yang baru, ada yang memang berasal dari daerah. Nah, dia harus cari rumah tuh, beberapa bulan lah di awal periode itu kan. Nah, mungkin ya. Tunjangan itu untuk menggantikan yang dulu sebelumnya kita punya rumah dinas nggak ada lagi ya dipergunakan untuk itu. Oke, baik. Memang ada problem soal keterwakilan di DPR. Apakah DPR ini mewakili rakyat pemilih atau mewakili partai politik? Kita bahas setelah jeda berikut ini.